bahan ya. Kita bicarakan bahan, apa saja yang perlu kita perhatikan untuk saat kita mencari bahan ya. Ketika kita mencari bahan tuh hal yang perlu kita perhatikan apa saja ya kan. Pertama, bahwasanya pastikan bahan kita itu yang long lasting, kainnya yang long lasting bukan yang hanya tren saja. Untuk mengantisipasi kalau ada terjadi penurunan harga bahan. Karena banyak suatu produk ya kan, ketika dia itu sedang tren maka harga bahannya itu mahal. Tapi ketika trennya turun, maka harga bahannya jatuh murah sekali. Ya kan? Itu banyak sekali. Takutnya ketika kita produksi dalam harga di bahan yang mahal, ternyata barangnya belum habis, trennya sudah turun, maka harga jual kita itu tidak akan nuntut lagi untuk menyesuaikan dengan harga produksi kita. Ya. Pertama cari bahan yang long lasting. Long lasting itu lifetime ya kan, yang ada laris terus ya kan, yang nggak termakan oleh tren ya kan, nggak termakan oleh contoh kainnya yang long lasting ya mungkin contoh rayon seperti itu, katun seperti itu kan selalu ada. Terus usahakan ketika kita untuk membuat produk awal ya kan, belajar itu cari kain yang long lasting bukan hanya sekedar tren ya kan. Kemudian perhatikan juga gramasi atau konstruksi. Dalam kain itu ada istilah gramasi atau konstruksi. Gramasi konstruksi itu apa, Kang? Itu adalah penentu ketebalan kain ya kan. Ada gramasi 80-50, ada yang gramasi 175, ada yang gramasi 160. Maka gramasi 175 dengan 160 itu lebih tebal yang 175. Atau orang lain juga bisa menyebut dengan kata konstruksi ya kan. Konstruksi 130,90 atau per 90. Artinya itu 100 kain itu kan terdiri dari rajutan benang ya, vertikal dan horizontal, vertikal dan horizontal. Maksudnya 190 100 mungkin 100 per 90 gitu ya. Maka yang satu itu 100 kain 100 benang, yang satunya itu 90 benang dalam satuan inch ya kan. Maka semakin tebal itu semakin banyak benangnya. 100 ibaratnya konstruksi 100 per 90 sama 120 per 90, maka lebih tebal 120 per 90 karena dalam satu inch kerapatan benangnya itu lebih banyak. Itu ya konstruksi. Kemudian pastikan juga Anda memilih kain itu yang grade A. Dalam kain selain ada gramasi itu ada grade-nya juga. Ada grade A, grade B, grade C. Bedanya apa, Kang? Ya kan. Rata-rata grade A itu kainnya bagus, utuh, rata, panjang ya kan. Kalau grade B itu kadang ya utuh ya kan. Nggak ada cacatnya, cuman di tengah itu banyak potongan ya kan. Ibaratnya kita beli 100 meter satu roll. Kalau grade A utuh panjang 100 meter ya kan. Nah, ternyata kita belinya grade B. Ternyata baru 30 30 meter ada potongan di tengah, 40 meter ada potongan di tengah ya kan. Kemudian 70 meter ada potongan lagi ya kan. Apalagi yang grade C kadang itu ada cacat motif ya kan. Mungkin motifnya seperti ini. Nah, ternyata di sininya ada sedikit cacat sedikit ya kan, ada garis panjang atau apa. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Walaupun harganya lebih murah. Yang jelas grade C lebih murah daripada grade B lebih murah daripada grade A. Tapi itu nanti tergantung Anda, kembali ke Anda. Tapi kalau Anda bisa memaksimalkan kain grade C, insya Allah jatuhnya lebih murah. Tapi kalau sepertinya kesulitan, ya lebih bagus pilih yang grade A gitu ya. Selanjutnya, ketika kita beli kain, itu usahakan yang utuh ya kan. Kita mau produksi nih, mau produksi 50 pieces gitu ya, atau 24 pieces, usahakan yang kainnya utuh, panjang utuh ya kan. Walaupun cuma 24 pieces, satu piecesnya kenanya 2 meter atau 1,5 meter ya, 2 meter kali 24 pieces berarti 48 meter. Usahakan 48 meter itu utuh tanpa ada potongan ya kan. Kalau beli roll ya usahakan roll yang utuh. Kenapa harus seperti itu, Kang? Kenapa pilih yang utuh ya kan? Nggak boleh ada potongan, bukannya nggak boleh, cuman ketika utuh itu pemakaian bahan lebih hemat. Pemakaian bahan lebih hemat. Ketika pemakaian bahan lebih hemat, maka jatuhnya HPP pembuatan barang Anda, pakaian Anda itu juga lebih hemat. Karena gini ya, kalau utuh itu kan nanti bisa, misalkan pemakaiannya 2 meter, utuh 50 meter, itu kan jadinya kurang lebih 25, kita anggap 25 gitu ya. Maka bisa jadi 25 ya kan, 50 meter. Tapi ketika di tengah itu ada 2 potongan, maka nggak mungkin bisa jadi 25 karena di potongan tengahnya itu ketika ditempelkan pola itu kan nggak jadi, nggak nyambung.
ya kan. Akhirnya nggak jadi 25, ternyata jadinya cuma 24 atau 23. Seperti itu. Jadi kurang, saya sarankan pilih panjangnya yang utuh, ya kan. Usahakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian apalagi Kang, uh, untuk awal-awal silahkan Anda pilih kain itu polos boleh, atau yang motifnya itu bebas. Motif bebas itu seperti apa Kang? Motif bebas itu seperti ini. Ada juga motif pola seperti ini. Kenapa kok motif bebas kan? Karena ketika motif bebas itu ketika membuat pola seorang penjahit, ya kan, bagian cutting, bagian potong itu bisa mengkiak-kiukkan pola tersebut. Bagian lengan taruh sini, bagian ini taruh sini, ini bagian badan taruh sini. Itu bisa diatur sedemikian rupa, ya kan? Karena motifnya bebas, jadi tergantung terserah mau ditaruh mana, itu bisa memaksimalkan pemakaian bahannya nanti. Tapi ketika motifnya pola yang seperti ini contohnya, nah, itu kan mungkin bagian bawah atau bagian ini nggak bisa dijadikan untuk lengan, nggak bisa dijadikan untuk ini. Bawah ya harus bawah gitu kan. Jadi otomatis pemakaian bahan nanti akan lebih banyak walaupun dengan ukuran yang sama. Mungkin itu dulu untuk bahan. Pertama, perhatikan yang long lasting, yang bahan yang laku terus, ya kan, yang bukan tren. Kedua, tanyakan soal gramasi, ya kan, atau konstruksinya itu berapa. Bisa jadi ada harga yang lebih murah, Anda dapatkan harga lebih murah, tapi konstruksinya lebih kecil, ya kan. Berarti dia lebih tipis, ya kan. Mungkin sama-sama katun, sama-sama kringkel. Satunya gramasi 180, harganya 20.000. Satunya harganya lebih murah 18.000. Oh, ternyata gramasinya cuma 160. Maka ingat, ketebalannya beda, ya, ketebalannya beda. Itu perlu Anda perhatikan, walaupun kok toko sana lebih murah, oh ternyata gramasinya lebih tipis. Nah, masuk nggak di spesifikasi bahan Anda untuk yang lebih tipis itu, atau memang perlu yang memang yang khusus untuk yang tebal saja. Kalau harganya memang masih masuk, bahannya masih masuk, ya nggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau nggak masuk, ya silahkan pertimbangkan kembali ke diri Anda sendiri, ya kan. Kemudian pilih kain yang utuh, ya, pilih kain yang utuh, jangan yang potong-potong. Pilih kain yang utuh, itu bisa digunakan untuk penghematan dalam pembuatan baju nanti, baju atau celana dan lain sebagainya. Kemudian grade, ya kan, Anda ini kembali ke Anda mau pilih grade A, B, atau C, itu juga berpengaruh sama harga. Harganya otomatis C lebih murah daripada yang B, begitu juga kepada yang A, ya kan, dengan kelebihan dan kekurangan sesuai yang saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir, coba pilihlah motif bebas dahulu, ya kan. Motif bebas dahulu biar memudahkan penjahit untuk mengkiak-kiukkan pola, supaya mereka bisa membuat penghematan sedemikian mungkin pada penggunaan bahan, ya kan.